Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fiona. Saya dari jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Total Marginal Utility dan Total Utility. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari marginal utility. Apa sih marginal utility? Marginal utility atau kepuasan marginal yaitu pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat adanya pertambahan atau pengurangan penggunaan suatu unit barang ataupun hal tertentu. Nah, yang kedua, total utility. Apa sih total utility? Total utility yaitu keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang-barang tertentu. Nah, marginal utility juga bisa disebut sebagai sebuah konsep tentang tingkatan kepuasan seseorang dalam konsumsi suatu barang. Marginal utility sangat bergantung dengan selera dan kepuasan konsumen. Utility dinilai dari nilai guna suatu barang yang digunakan oleh seorang konsumen. Marginalisme menjelaskan tentang pilihan seseorang konsumen dengan pemikiran seseorang memutuskan apa manfaat yang akan dia terima dalam memilih kebutuhan untuk dikonsumsi. Nah, teori nilai guna atau utility yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dari mengkonsumsi barang-barang tertentu. Nah, kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi nilai guna atau utility-nya. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka utility-nya juga akan semakin rendah. Nah, dari M. Abraham Garcia Torres dalam Consumer Behavior teorinya, utility maximization and the seek of novelty membagi nilai guna menjadi dua. Berdasarkan dua tindakan ekonomi yang dilakukan konsumen, nah dua tindakan ini saling berhubungan. Yang pertama yaitu nilai guna kepuasan atau dictation utility yang berhubungan dengan tindakan pembelian atau action of purchasing. Nah, dalam tindakan pembelian konsumen membeli beberapa barang pada waktu yang bersamaan. Nah, dan sebelum melakukan pembelian, konsumen harus memutuskan barang mana yang akan dia beli. Nah, yang kedua, nilai guna pengalaman atau experience utility yang berhubungan dengan tindakan konsumsi atau action of consumption. Nah, dengan kapasitas pemenuhan kepuasan dari barang tersebut. Nah, marginal utility berhubungan dengan kebutuhan manusia. Namun, kebutuhan manusia tidak memiliki batas, sehingga dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia perlu membuat keputusan dalam menentukan pilihan mana yang akan dia ambil agar tercapai kepuasan maksimal. Nah, berdasarkan hukum Gaussian atau yang biasa dikenal dengan Law of Diminishing Marginal Utility, berlaku bahwa semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, maka tambahan nilai kepuasan yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsi akan menurun. Nah, dan konsumen akan selalu berusaha dalam mencapai kepuasan total yang maksimum. Hukum marginal utility yang semakin menurun atau law of diminishing marginal utility yaitu apabila tambahan nilai guna yang akan diperoleh dari seseorang dari konsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya dan pada akhirnya tambahan nilai guna tersebut akan menjadi negatif. Nah, konsep nilai guna utility bisa menjelaskan kelemahan berupa produk antara kegunaan suatu barang dengan harganya serta tentang durian. Contohnya durian ya, di mana sampai titik tertentu Anda tidak mau lagi memakannya, bahkan jika buah durian ini diberikan secara gratis. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan kepuasan yang diberikan dari setiap tambahan unit barang yang dikonsumsi semakin berkurang. Ini yang disebut Law of Diminishing Marginal Utility. Nah, penggambaran tentang marginal utility dan law of diminishing marginal utility adalah ketika suatu orang sedang lapar, maka ia akan makan. Setiap nasi yang akan ia makan akan memiliki nilai kepuasan. Namun bila porsinya terus ditambah pada suatu saat akan kenyang. Nah, kenyang di sini disebut dengan titik kepuasan maksimal. Namun, bila sebuah sudah mencapai kepuasan maksimal dan terus ditambah, maka akan menurunkan nilai kepuasannya. Sama seperti bila sudah kenyang, namun porsi makan terus ditambah, maka pada suatu saat akan muntah. Nah, kejadian contoh tersebut bisa kita lihat pada kurva ini.
Nah, di kurva ini pada bagian di atas terlihat bahwa konsumsi suatu barang secara kontinu akan mencapai suatu titik yang disebut dengan titik kepuasan puncak atau titik jenuh. Nah, dan konsumsi yang dilakukan setelah mencapai titik puncak akan menurunkan tingkat kepuasan dari barang tersebut secara total. Nah, kurva di atas ini juga menggambarkan tentang nilai guna suatu barang. Jumlah barang yang terus ditambahkan akan menurunkan tingkat utility dari barang tersebut. Akan menjelaskan nilai guna dalam skalanya. Nah, di sini apabila anggur, kita dengan lambangkan anggur ya. Nah, apabila anggur yang dikonsumsi semakin banyak, maka semakin besar pula jumlah nilai guna yang diperoleh. Nah, akan tetapi, laju pertumbuhan nilai guna yang diperoleh karena penambahan anggur yang sudah dikonsumsi, makin lama dia makin menurun. Nah, dan tambahan nilai guna tersebut dapat mencapai nilai nol atau bahkan dapat mencapai nilai negatif apabila konsumsi anggur tersebut diteruskan. Nah, di sini jumlah anggur adalah 1 sampai dengan 6, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, nilai guna totalnya yaitu 0, 10, 18, 24, 28, 30, dan 29. Nah, nilai guna marginalnya adalah 10, 8, 6, 4, 2, dan negatif 1. Dari mana memperoleh nilai guna marginalnya? Nah, nilai guna marginal diperoleh dari nilai guna total yang dikurangkan. Misalkan, kita mengkonsumsi 1 buah anggur. Nilai guna totalnya adalah 10 dan nilai guna marginalnya adalah sama, yaitu 10. Nah, tapi jika kita mengkonsumsi 2 buah anggur, nah, nilai guna totalnya adalah 18 dan nilai guna marginalnya adalah 8. 8 diperoleh dari, yaitu nilai guna marginal 8 diperoleh dari nilai guna total yang dikurang, yaitu adalah 18 dikurangi dengan 10. Seperti itu, hasilnya adalah 8. Begitu juga jika kita mengkonsumsi 3 buah anggur, dia nilai guna totalnya adalah 24 dan nilai guna marginalnya adalah 6, yaitu nilai guna marginal 6 ini diperoleh dari nilai guna total yang 24 dikurang dengan 18. Itu seterusnya. Nah, ini adalah nilai guna dalam grafik ya. Yang berwarna biru ini adalah nilai guna total dari anggur, dan yang merah ini atau pink ini adalah nilai guna marginal dari anggurnya. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini, apabila seorang konsumen membeli biskuit dan permen, nilai guna total dari masing-masing biskuit dan permen adalah seperti berikut. Jumlah biskuit yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nilai guna totalnya adalah 10, 18, 24, 28, 30, dan 31. Begitu juga dengan jumlah permen. Jumlah permen adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nilai guna totalnya adalah 8, 15, 21, 26, 30, dan 33. Nah, pertanyaannya yang pertama, tentukan nilai guna marginal dari memakan biskuit dan permen. Yang kedua, misalkan harga biskuit dan permen masing-masing adalah Rp1.000, berapa biskuit dan permen yang akan dibeli jika konsumen memiliki uang Rp6.000? Nah, yang ketiga, buatlah grafik nilai guna total dan marginal dari biskuit dan permennya. Baik. Nah, penyelesaian yang pertama, soal pertama yaitu nilai guna marginal dari biskuit dan permen. Nah, di sini jumlah biskuitnya yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nilai guna totalnya adalah 10, 18, 24, 28, 30, dan 31. Nah, nilai guna marginalnya 10, 8, 6, 4, 2, dan 1. Dari mana kita dapat nilai guna marginalnya? Nah, seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi,
bahwa nilai guna marginal diperoleh dari nilai guna total yang dikurangkan, yaitu adalah jika kita mengkonsumsi satu buah biskuit, nilai guna totalnya tetap 10 dan nilai guna marginalnya juga tetap 10. Nah, apabila kita mengkonsumsi dua buah biskuit, nah nilai guna totalnya adalah 18 dan nilai guna marginalnya adalah 8. 8 ini diperoleh dari nilai guna total yang dikurang, yaitu 18 dikurang dengan 10, jadi hasilnya adalah 8. Begitu juga seterusnya apabila kita mengkonsumsi 3 buah biskuit, nilai guna totalnya adalah 24 dan nilai guna marginalnya adalah 6. 6 diperoleh dari nilai guna total yang dikurang, yaitu 24 dikurang dengan 18. Begitu seterusnya ya. Nah, begitu juga dengan permen. Jumlah permen adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nilai guna totalnya yaitu adalah 8, 15, 21, 26, 30, dan 33. Nilai guna marginalnya adalah 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dari mana nilai guna marginalnya? Sama seperti biskuit tadi ya, yaitu adalah nilai guna total yang dikurangkan. Jika kita mengkonsumsi satu buah permen, nilai guna totalnya adalah 8 dan nilai guna marginalnya tetap 8. Nah, jika kita mengkonsumsi 2 buah permen, nilai guna totalnya adalah 15 dan nilai guna marginalnya adalah 7. 7 ini diperoleh dari 15 dikurang dari 8. Begitu juga kita mengkonsumsi 3 buah permen, nilai guna totalnya adalah 21 dan nilai guna marginalnya adalah 6, yaitu 6 diperoleh dari 21 dikurang 15. Nah, masalah yang kedua, misalkan harga biskuit dan permen masing-masing adalah 1.000, berapa biskuit dan permen yang akan dibeli jika konsumen memiliki uang 6.000? Nah, seperti tabel ini adalah tabel yang tadi ya guys. Jika harga di setiap barang sama, maka nilai guna akan mencapai tingkat maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya. Nah, dalam kasus tabel di atas ini, pada biskuit ketiga dan juga pada permen ketiga, nilai guna marginalnya sama-sama 6 ya, sama-sama 6. Nah, sehingga uang yang harus dikeluarkan adalah 3 dikali dari harga masing-masing dari permen, yaitu 1.000 ya, biskuit juga 3 dikali 1.000, jadi hasilnya adalah 6.000. Nah, penyelesaian untuk soal yang ketiga, buatlah grafik nilai guna total dan marginal dari biskuit dan permen. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa titik biru dan garis biru ini adalah nilai guna total dari biskuit. Dan yang pink dan merah ini adalah nilai guna total dari permen. Kita bisa lihat ya. Nah, yang grafik keduanya yaitu adalah nilai total marginal dari biskuit dan permen. Yang biru ini adalah nilai total marginal dari biskuit. Dan yang pink ini adalah nilai guna total marginal permen. Ya, kenapa 6 mengapa 6 merah? Karena 6 karena 6 merupakan titik sama ya dari nilai guna marginal biskuit dan permen. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya harap kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.